Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal munafiqun la nabiyya ba'da amma ba'du. Eh, alhamdulillah akhirnya saya bisa diizinkan untuk ada di podcast-nya Pak Doni Tan, di mana sebenarnya hari ini saya ingin mengadakan kesaksian. Saya penuh dengan kesedihan akhir-akhir ini dan ternyata kesedihan saya diperhatikan oleh teman-teman Kristen dan ini sangat membuat saya bahagia ya. Ternyata teman-teman Kristen itu banyak yang sayang sama saya. Sampai mereka memikirkan, kenapa saya menangis? Apakah saya diajak oleh Yesus? Itulah yang ingin saya klarifikasikan pada kali ini di hadapan Pak Dondi. Saya ingin melakukan pengakuan dan mungkin kali ini saya nggak tahu apakah Allah akan ampuni. Semoga Allah ampuni saya. Ya mungkin itu saja. Silakan Pak Doni. Apaan? Hah? Apaan? Kan mau pengakuan dosa. Pengakuan apa? Emang dosa apa? Itu Pak, kata teman-teman Kristen aku menghujat. Lu nangis kenapa? Nangis lah Pak, masa nggak Hamil? nangis? Hamil mah berita bahagia dong, gimana sih Pak? Pak Dodi by the way, sehat-sehat aja kan? Alhamdulillah. Aduh alhamdulillah. Makasih ya Pak setiap sekali seminggu ngantarin makanan. Siapa? GR aja. Terus aku ditransferin uang. Makasih Ini loh ada Pak. apa? Ada apa nih? Datang-datang nangis. Tisu separuh habis nih sama lu doang nih. Ini Pak lagi Pak. Emang tadi banjir di mana? Banjir Pak di mana-mana. Nangis Pak aku Pak. Ada apa? Sedih lah Pak. Gimana coba nggak sedih? Aku baca Bible tiap hari sedih tau. Kenapa? Baca Bible? Aku baca Bible Ah, Pak. drama lu, drama. Tremor nih. Apa tremor apa gimmick? Ya Allah gimmick Pak. Aku tuh cinta banget sama Yesus. Terus? Kita tuh sebagai umat Islam itu mencintai para nabi. Hmm. Terus kita juga diperintahkan untuk Tuh udah yang mencintai nanya tuh udah lahiran gitu. Gimana sih Pak? Jadi kita sebagai umat Islam itu diperintahkan untuk mencintai para nabi dan Bunda Maria. Nah jadi ada waktu itu pagi-pagi sekali gitu kan. Kenapa sih? Aku sedih aja. Iya kenapa? Baca Bible. Apa yang sedih bikin sedih apa? Ini aku bacain. Baca Tapi Bapak apa? pasti juga sedih, bakalan Baca sedih apa? juga. Pasti Bapak juga bakalan sedih kayaknya. Dari gua kali itu ayatnya. Ayat dari gua bisa sedih. Bapak nggak bisa. Bapak kita lagi ini Bapak. Oh lagi serius? Lagi Iya, serius Pak. Nih Apa? Bapak nih baca ini apa coba. Sedih Yang tahu. mana? Ini loh pakai Sapara Rasul pasal ke-5 30. Oh, jangan bahasa Indonesia dong. Aku nggak bisa bahasa Inggris. Aku nggak bisa bahasa Inggris Pak. Kenapa sih? Gara-gara ini kenapa? Itu Pak kesedih banget Pak aku Pak. King James. Oh, iya. Iya. Kasih lihat nih? Liatin lah Pak, masa nggak diliatin? Enggak nih kurang terang handphonenya. Iya, mentang-mentang handphone biasa gitu. Handphonenya nggak jelas begitu. Ih Bapak. Donasi Pak, beli handphone dong. Donasi dong. Dari Hong Kong. Aduh ya Enggak nih, Allah. ini apa nih lagi mau ngomongin apa ini? Iya, jadi waktu itu yang ini yang beneran ya. Jadi Bapak tahu sendiri kan, aku ini sebagai artis TikTok ya kan. Bapak tahu sendiri gimana eksistensi aku di dunia per-TikTok-an gitu kan. Jadi aku everyday aku tuh memang buang-buang waktu dengan main TikTok ya karena aku kerja duduk ngapain coba baca buku nge-TikTok kan gitu Tiap tuh. hari main TikTok emang gak ada kerjaan apa gimana? Kan itu kerjaan aku. Oh, kerjaan. Emang dapat duit? Bukan masalah duitnya sih Pak, cuman hobi aja gitu diliatin orang gitu pakai filter cantik mukanya. Kalau di sini kan nggak kelihatan kok, ya Allah di sini hitam nggak ada banget Pak. filter-filteran. Ya Allah Pak hitam banget Pak. Ya nggak apa-apa lah, tetap cantik lah. Jadi ketika aku di TikTok itu pada waktu itu suatu pagi hari yang dimana aku tidak menyangka-nyangka hal itu akan terjadi. Jadi pada pagi itu aku lagi duduk gitu kan, terus aku dengan kesibukan aku bukalah TikTok gitu kan, buka aplikasi TikTok, tiba-tiba aku lagi happy-happy aja gitu kan Pak. Tiba-tiba banyak tuh netizen-netizen aku lihat tuh attainable banget nama-namanya kan, bahasanya juga attainable banget iya, attainable lah bahasa-bahasanya gitu kan. Dibilang begini Pak, "Ih Mamat istrinya banyak, ini Mamat cabul," gitu-gitu. Terus?
Nah, kan aku kayak, ya namanya aku pecinta Nabi Muhammad, pecinta Yesus, aku ke-trigger dong, Pak. Jadi aku bilang, "Ini apaan nih orang? Dasar kau, oh jadi ini orang yang ditebus sama Yesus?" Aku bilang, "Kalian ini semua?" Aku bilang gitu, Pak. Mmm, Itu dipotong sama akun yang namanya Christian Prince, akun TikTok Christian Prince sama Noni, yang mereka tuh pacaran, Pak, Oten juga sih di TikTok. Dipotong video aku pas bilang, "Dasar oh kalian yang ditebus sama Yesus, dasar kau penghujat Yesus," aku bilang kan. Barulah aku ingat lagu Keong Racun, "Dasar kau penghujat Yesus, gara-gara kau Yesus disalib." Aku bilang gitu dong, Pak. Aku kan mmm. kesel dong akunya gitu kan. Tiba-tiba pas aku bilang kayak gitu, dipotong sama Oten. Nah, habis dipotong sama Oten, Jangan bilang oten ah. oh, maaf maaf maaf, dipotong sama orang Kristen. Boros, Pak, ngomongnya panjang lebar, orang KBBI Terus? aja disingkat. Katanya ada loh, Pak, orang Kristen yang bilang Yesua itu singkatannya YHWH loh, Pak. Yesus? Iya, Oh, Yesua Hamashiach itu singkatannya YHWH. terus? Nama Tuhan aja disingkat, masa aku nggak boleh singkatin nama mereka? Apaan sih Bapak, aneh Bapak. Terus? Gitu, Pak. Jadi teman-teman Kristen aku ini, bilang gini, dipotong, Pak, videonya. Pas dipotong itu pas part gini, pas aku nyanyi gitu. Mmm, Gitu kan. Iya sih, aku akui sih, mungkin karena gestur aku yang agak unyu-unyu lucu gitu mungkin dikira aku ngejek gitu kan. Padahal siapa coba yang aku ejek? Nggak mungkin aku menghina Nabi Isa alaihissalam atau Yesus. Siapa yang kalau Oten pun nggak mungkin aku ejek di situ, aku cuma mengejek orang-orang yang menghina itu. "Oh kalian yang ditebus sama Yesus, dasar kalian penghujat Yesus," aku bilang gitu sambil nyanyi. Jadinya aku dituduh-tuduh, tahu-tahu malamnya aku nangis. kenapa? Kata orang-orang Kristen aku diazab sama Yesus. Oh, bukan kejepit pintu? Oh bukan. Iya, sedih aja gitu loh, Pak. Maksudnya gini ya, kadang-kadang tuh teman-teman Kristen kita tuh mungkin nggak tahu ya apa mereka tuh terlalu, nggak suka sama aku atau apa gitu kan. Mereka tuh gampang banget terprovokasi tanpa bertanya dulu. "Masa Pak masuk-masuk ke komal aku?" Namanya komal loh, Pak. Hah? Komal itu Oh kotak amal, itu kalau di TikTok oh itu kan kotak kayak amal? iya, di TikTok itu kan kotak-kotak kan, jadi Heeh. makanya disingkat sama komal. Oh, Mereka masuk ke room aku tuh cuman bilang gini doang, "Hai janda," gitu. mmm. "Hai rumah tangganya hancur," gitu-gitu Pak mereka. Coba mereka tuh kayak gitu. Itu satu pagi itu sampai 1.000 orang, Pak. Masa? Kristen, Pak, kontennya banyak banget gitu tiap pagi loh, Pak. "Apaan kalian ini nggak ada kerjaan menghujat aku," bilang kan. Tapi aku suka sih dihujat. Aku psikopat nggak sih? Kenapa? Psikopat nggak gitu kalau suka dihujat? Tahu deh, mana ada orang suka dihujat? Jadi teman-teman Kristen itu ketika mereka masuk ke room aku pasti mereka menghina agama Islam, itu yang paling penting. Mmm, Nah, jadi aku cuman bisa counter bahwa ketika mereka mencoba menghina Nabi Muhammad, agama Islam, Papa kan tahu sendiri aku mmm. tukang blender. Ya aku blender lah mereka. Suka blender. Aku tunjukin dalil-dalilnya gitu kan. Heeh, "Hei," aku bilang, "Hei kalian, baca dong kitab kalian tuh." Dia bilang gini, "Nabi Muhammad matinya diracun." Aku bacain dong, Pak, Mazmur mmm, pasal 69. mmm, Ah, sakit hati lagi mereka. Terus ketika Nabi Muhammad dibilang pedofil, aku kasih tahu Burita Wayu bahkan mengutip beberapa, apa, Bapak tahu nggak sarapan pagi pagi biblical? tahu. Aku belajar dari situ banyak loh, Pak. Mhm, Jadi aku belajar tentang kekristenan tuh dari websitenya Burita Wahyu, di mana dia pernah membuat website di mana tuduhan Ishak pedofil. mmm, Tapi dari website itu banyak kutipan-kutipan para rasi dan nabi mmm, mengatakan bahwa ada pernikahan umur 3 tahun. Nah, aku tunjukin itu ke mereka, Pak. mmm. Mereka marah ngamuk sama aku. Belum lagi gini, Pak. Lah wong kemarin gua nunjukin ini aja pada marah, yang apa tuh Apaan? namanya, yang tafsirnya Tanakh, yang tafsir Rabi Rasi, bahwa Ribka dinikahi usia 3 tahun aja pada Nah, aneh kan, Pak, kok kita yang disalahin, kita kan by literasi gitu kan. Satu lagi, yang mereka mengamuk itu adalah ketika aku bilang gini, yang menghujat itu sebenarnya kalian aku bilang, Pak. Karena kalian tuh di Galatia pasal 3:13, nah kan mereka mengutuk Yesus. ya Jadi saya, Galatia pasal 3:13 Galatia, gitu, terus? Pak. Terus belum lagi itu aku ada kan gini, Pak, mereka nawar-nawarin Yesus dan mau, "Ayo jadikanlah Yesus Tuhan," pokoknya aduh banyak banget typingan-typingan di Oh, komal suruh aku tuh nyembah isinya. manusia gitu? Heeh, disuruh nyembah manusia, aku bilang gini, aku bilang kan, "Mohon maaf aku nggak bisa nyembah manusia," aku bilang, dipotong lagi, Pak, videonya. "Udah buruk, tangannya bolong," aku bilang gitu kan. Nggak boleh gitu lah. Enggak, emang sih nggak boleh sih, tapi aku tuh ke-trigger aja karena mereka menghina Nabi Muhammad. Jadi Bapak gini, Bapak mau nggak seandainya disuruh nyembah manusia? Ya enggak lah, Ah, ya udah sama kayak aku kan alasannya kenapa aku nggak mau menyembah manusia, apalagi manusianya yang katanya 100% tapi ternyata nggak 100%, mmm, kan nggak 100% dia. Nah katanya gitu kan, jadi aku cuman apa yang aku pelajari itu kan konsekuensi logis yang aku sampaikan kepada mereka, ya mungkin menurut mereka tuh, menyakitkan gitu ya. Lah kalau memang menyakitkan mereka mengimani itu,
berarti iman mereka menyakiti mereka dong. Kok aku yang disalahin? Hmm. Udah mungkin karena aku Islam kali, mereka nggak suka aku bahas. Tapi masalahnya aku mencintai ilmu, Pak. Konsep ilmu dalam tatanan ilmu, ilmu itu adalah ilmu itu universal, Pak, milik Hmm. siapapun. Kristen kan bukan milik mereka aja, siapapun Hmm. boleh membahas literasi Bible dan tidak ada kan, Pak, dilarang membaca Bible bagi umat Islam, kan ada kan? Dilarang. Kan nggak ada kan kayak gitu? Ada, Hah? sebenarnya ada. Di mana? Jadi gini, ini ada 2 pendapat ya. Heeh, Bolehkah umat Islam membaca kitab orang lain? heeh. Satu pendapat bilang nggak boleh. Ini dari mana? Pihak kita atau Islam, oh, kalau Islam dari pihak mah, Islam, kan aku bilang Kristen. Kristen melarang kita baca Bible. Makanya aku tanya, ada nggak sih orang yang, dari Lah orang petinggi-petinggi Bible-nya dijual di toko buku, makanya, masa nggak boleh Pak, baca makanya gimana? aku baca. Kalau aku baca kenapa aku dibilang menista? Enggak, tadi yang Kisah Para Rasul kenapa tadi? Itu, Pak, Kitab Para Rasul pasal ke-5 itu, tapi aku belajar bahasa Inggris loh ya, aku bacainnya, Pak. Ini ada nih, tongolin sini Mana? kalau mau. Oh, Mau dek tongolin? tongolin lah, Pak, Mau? tongolin lah, Pak. Pak, aku kok hitam banget ya, Pak, di YouTube ya? Baru tahu ya? Allahu Sebentar, akbar. ini maksudnya? Ini, Pak, ini, Pak. The God of our father rise up Jesus whom is slew and hang on a tree. Sedih, Pak. Kenapa? Aku nggak ngerti Ini bahasa maksudnya Inggris. kenapa? Ini maksudnya kenapa? Sedihnya aku nggak ngerti bahasa Inggris. Ini yang bikin aku nangis, Pak. Aku nggak bisa bahasa Inggris. Lu sedihnya karena nggak bisa bahasa Inggris apa Iya, karena nggak ngerti Pak. artinya? Nggak ngerti artinya, Pak. Ya Allah. Tolong, Pak. Nah, Gila. ini kalau arti apa namanya? Tunggu sebentar. Arti kalau sesuai dengan kata-kata yang ada di sini ya, Mhm. ini artinya Tuhan bapak-bapak kita, artinya Tuhan leluhur kita, membangkitkan Yesus yang kalian bunuh Maju. dan gantung di pohon. Pakai baju nggak? Ini kalau arti Oh, kalimat bahasa Inggris ini ya begitu artinya. Tapi kalau bahasa Indonesia kan nggak begini. enggak dong, beda Nih dong. kalau bahasa Indonesia kan gini, Heeh. 30. Allah nenek moyang Allah nenek moyang kita telah kita gitu membangkitkan kan. Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Nah, Agak tapi sedikit soft sih. tunggu Mhm. sebentar. Ini Aduh. sinyalnya kenapa nih, Ri? Oh, Logitech-nya? Enggak nih sinyal dari ininya, Wi-Fi-nya. Aduh, Di pada tempat lagi gua kok nge-lag. sering. Mhm. Ini masih keterekam suara kita tuh. Netizen, masih ada nggak kitanya netizen? Itu sinyalnya nggak bagus. Oh, gua nggak pakai kabel kali ya, Ri. Tuh Bentar aku bentar bentar. dibikin jelek sama Fatima Sedeka tuh, tengok muka aku yang paling jelek pula lagi kurang ajar dia nih. Tapi nggak apa-apa lah. Ya udah terus. Ya itu, aku ya sedih aja lah. Coba Bapak jelasin tuh, gimana itu? Oh, gambar bagus, suara bagus. Emang masih Ya, keluar gambarnya? ada tuh. Tuh masih Oh, ada. berarti di sini yang gua punya nih. Ya udah, lanjut. Iya, jadi gitu Pak, sedih banget akunya gitu loh. Bapak jelasin dulu itu, aku nggak ngerti bahasa Inggris Pak, aku baru belajar bahasa Inggris kemarin. Tunggu sebentar. Itu kan belum clear lagi Pak. Ya kalau tadi yang bahasa Inggris itu, kan tulisannya memang digantung di pohon, ya Hmm. kan? Tapi maksudnya sebenarnya kalau bahasa Indonesianya menurut versi Kristen itu sebenarnya digantungnya di salib. Nah, maksudnya di tree, tree itu sebenarnya artinya log batang kayu, tahu nggak? Oh, tapi Batang bukan kayu. pohon yang, tumbuh kayak Bukan gitu kan? pohon yang ada rantingnya, ada Oh, daunnya gitu, iya 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 bukan iya. gitu. Maksudnya ranting kayu gitu. Nggak ada ranting kayunya, jadi cuma sebatang pohon gitu. Oh, jadi nggak tapi ada ini nggak kayak silang itu nggak? Nah, kalau yang namanya log kayu itu berarti nggak ada silangnya. Wah, Jadi cuma satu batang kayu gitu. Cuman kan kalau di versinya yang bahasa Indonesia kan kayu salib. Kalau kayu salib kan bentuknya kan begini. mhm, Nah, cuman kalau dibandingin sama bahasa Inggrisnya kan jauh beda, kayu salib sama tree gitu. iya beda banget. Tapi bisa jadi maknanya itu Pak, lafaz mustarak, satu Ya kata kalau bermakna menurut banyak. menurut Kristen pada umumnya tetap kayu salib. Ya iya. Kalau Ya, nggak terus maksudnya dengan ayat ini lu nangisnya kenapa?
Ya sedih lah Pak, masa Tuhan digantung? Bapak bener aja lah Bapak, masa Bapak nggak sedih? Aku tuh loh cinta banget sama Lah kan kita Yesus. percayanya bukan Yesus yang digantung. Iya sih, Ya maksudnya terus kan, ngapain lu tangisin kalau bukan Yesus yang digantung? emang aku nggak boleh sedih? Bapak kok ngelarang-larang aku sedih sih? Lah bukan, kalau menurut Islam kan bukan Yesus yang digantung, Oh iya ya? kenapa sedih? Ya ngapain aku nangis ya Pak? Gimana sih lu? Ya udahlah nggak jadilah kalau gitu aku sedih. Ya udah cengengesan aja ngapain nangis. Ya udahlah kalau gitu nggak jadilah aku nangis kalau gitu. Ah ada-ada aja ih, aku tuh sedih banget Nah terus kadang. gimana maksudnya? Gini, gua Mmm, kasih pesan aja. mhm, Kalau dakwah di TikTok atau di media sosial apapun boleh. iya Saya juga kan dakwah Pak, di YouTube. Cuma maksud mhm, saya jangan sampai kita mencaci maki sesembahan mereka, iya nggak Pak. boleh. Terus kita menghina Tuhan mereka juga nggak Nggak boleh. ada Pak aku hina, beneran Iya. Pak. Ya nggak usah bilang apa namanya, tangannya Lah bolong atau kata apa. Yusuf Manubulu Pak, Bapak nggak lihat video Yusuf Manubulu dulu, dia ketemu Yesus terus dia masukin jari tengahnya ke tangan bolongnya Yesus, Bapak nggak pernah lihat video itu? Aku pernah loh rekam video Maksudnya itu. nggak usah main fisik lah gitu, nggak usah main fisik Itu lah. kan mereka yang bilang Pak. Ya udahlah Oh. kalau salah aku minta maaf lah Pak. Ya gini, maksudnya jangan sampai kita berasumsi di luar daripada pemahaman mereka. Loh itu Kalau kan pengakuan mau mereka Pak. iya, maksudnya gini loh, kita nggak boleh menafsirkan kitab suci orang lain. Enggak Kalau Pak. kita mau baca tafsir, nih baca nih tafsir. Oh yang mana Pak? Nih yang merah nih sama hitam tuh. Keren. Ini semua tafsir tuh. Wah, ajarin aku Pak, angkat aku jadi Ini muridmu. KJV sama RSV. Dua Keren. dua ayat apa, 2 versi dibandingin, terus di bawahnya ada tafsirnya. Loh katanya orang Kristen nggak percaya tafsir Pak, sekolah Skriptura. Nah, masalahnya kan gereja ini tafsirnya beda, gereja ini tafsirnya beda. Oh, Satu pertanyaan, satu soal, satu kasus ditanya kepada 2 beda. gereja, jawabannya bisa 3 gitu. Oh, Masalahnya di situ. Nah, kalau di dalam kita berdakwah atau kita berapologetika, kita harus tahu batasan-batasan lah. iyalah Kita punya Pak. pagar lah, jangan 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 sampai kita lompat pagar. Iya. Boleh juga gini, kita membacakan aja boleh. Mmm. Ini makanya buku-buku kita harus beli gitu, yang dari kalangan mereka gitu, ya. Bapak dimarahin OT loh nanti. Selama kita cuman bacain doang, ya mereka kalau mau protes, protesnya ke yang nulis buku dong, jangan Iya protes sih. ke kita gitu Bener maksudnya. bener 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 bener. Wah, Mau ngomong apa misalnya, Kristen meneruskan pagan, yang nulis ini orang Kristen semua. serius Pak pagan? Serius. Aduh Loh gimana katanya sih? Kristen meneruskan pagan, maksudnya gimana sih Kok? Gimana ya, banyak dari kalangan akademisi, ya, Mhm, tapi maksudnya tidak terlalu di-blow up gitulah ya, mhm, bahwa kekristenan itu sebenarnya diduga kuat itu meneruskan ajaran pagan, oke, oke. Yang mhm, pertama kali kelihatan adalah apa, pribadi dari Tuhan Kristen kan 3. Ini yang mhm, Trinitarian nih ya, mhm, saya nggak bicara Unitarian, nggak bicara yang Oneness nih. mhm, Yang mayoritas kan Trinitarian. mhm, Kenapa Trinitarian kok pribadi Tuhannya cuma 3? mhm, Walaupun mereka ngakunya Tuhan kami itu esa gitu, mhm, tapi kan pribadinya 3. iya. Kenapa berhentinya cuma 3 gitu maksudnya? Nah Kenapa itu nggak 4? nah Kenapa itu nggak Pak, 5? betul betul. Kenapa nggak 10? Iya, Kenapa kan nggak 100 omnipresent, gitu? heeh, Nah, iya, ternyata kalau kita telusurin ke belakang-belakang, mhm. atau di daerah-daerah yang sekitar situlah, daerah-daerah sekitar Roma, sekitar Palestina, rata-rata semuanya dulunya udah ribuan tahun sebelumnya menyembah Tuhan yang triad. Triad ini maksudnya 3 gitu ya? Triad itu 3 tapi Mhm, 1 gitu. triad namanya? Mhm, 3 tapi 1 gitu loh. 1 tapi dalamnya ada 3 gitu. Di itu Sumeria ada 3, di Babilonia 3, di Persia 3, di India 3, di Mesir 3, di Eropa 3, semuanya 3. berarti nggak eksklusif dong? Kristen itu Tuhannya 3 Kristennya maksudnya? iyalah, berarti Yang udah ada yang nah justru itu adalah indikasi yang paling kuat kenapa disebut atau diduga bahwa Kristen itu meneruskan agama pagan gitu. mmm, Aristoteles bilang, siapa tuh Pak Aristoteles? filsuf Oh, terkenal lah beberapa abad sebelum Masehi kan. mhm, Menurut orang-orang Pitagoras, mhm, alam semesta ini dibatasi hanya dengan angka 3, awal, tengah, oh, akhir, wah, oke. Menggunakan apa namanya, hukum tersebut kami mhm, gunakan untuk menyembah dewa-dewa kami. Itu itu tulisannya Aristoteles, Aristoteles. Aristoteles. berarti Kemudian sudah turun ke Plato. Plato, ajarannya Plato akhirnya disebut menjadi Platonisme.
Oh iya. Sebelum Yesus ajarannya disebut Platonisme. Mhm. Setelah Yesus ajarannya menjadi New Platonisme, Mmm. Wah, oke. Ajaran Platonisme ini juga diikuti oleh Philo. itu tuh Philo siapa tahu? filsuf-filsuf Yunani kan? Iya, filsuf Yunani. Philo itu orang Iya. Yahudi. Philo tuh orang Yahudi. Orang Yahudi yang sudah, apa ya namanya ya, sudah erat gitulah dengan Orang filsuf-filsuf Yunani. Yunani, sudah erat dengan budaya Helenisme Yunani gitu. Mmm. Jadi Philo itu yang menggunakan atau mempopulerkan istilah logos. Itu tahun sebelum Masehi? Philo itu beberapa tahun sebelum Masehi sampai abad pertama atau kedua Masehi lah. Waduh, Ajarannya dia, dunia ini diciptakan melalui logos. logos maknanya yang sama dengan orang Kristen sekarang? Logos itu kan kalau di Yohanes 1:1 kan kita tahu kan, en arche, en ho logos, Iya, ya kan. pada mulanya firman atau word. Tapi nah, logos yang di dalam Yohanes 1:1 itu adalah mengadopsi budaya atau filosofi Helenisme. Mmm. Santo Agustinus mengakui bahwa banyak tulisan-tulisan atau buku-buku Plato yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Oh. Dan dengan, apa namanya, dengan alasan dan tujuan yang sama, Mhm. maka itulah kata-kata "In the beginning was the word, and the word was with God, Mmm. and the word was God," itu sebenarnya mengadopsi dari situ. Jadi Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 18 itu sebenarnya adalah adopsi Helenisme filosofi dari Plato. mengadopsi filosofi Helenisme gitu. Dan itu diakui sama Santo Agustin Santo sendiri. Agustinus, ada Nah, bukunya nih. Santo Agustinus itu termasuk bidat nggak kalau dalam Oh Kristen? bidat gimana sih orang bapak gereja kok Ya, bidat? kan gini Pak, kalau yang berbeda keyakinan kan langsung dibidatin biasanya. Beda keyakinan apa nggak tahu. Oh gitu kali. Kan bapak gereja itu kan banyak juga nanti ada Justin Martyr, ini Justin Martyr. Oh itu bentukannya. Ini bapak gereja, Mmm. lahir tahun 100, mati tahun 165. Justin Martyr. Protestan Dia atau Katolik itu orangnya, waktu agamanya? itu belum ada Protestan Katolik. Dia masuk ke dalam agama Kristen setelah dia juga menjadi atau pengikut ajaran Plato, Platonisme. Mmm. Nah, terus kemudian pada waktu dia menjadi Kristen, kan banyak orang-orang Kristen awal kan dipersekusi Mhm kan sama mhm. Romawi kan. Iya, Nah, dia juga akhirnya dipenggal matinya sama kayak Paulus dong? sama kaisar, Kaisar apa ya, Rustis Rustisius apa siapalah gitulah namanya susah-susah. Pokoknya Iya belakangnya sih, Us gitulah. iya. Dia nulis ini kenapa? Karena untuk membela keyakinannya, setelah Polikarpus dibunuh. Polikarpus itu bukannya sejarawan itu? Bukan, itu mah Flavius Josephus. Oh iya salah. Ya habisnya namanya sulit deh. Ya kan semuanya semua gitu. Iya. Sampai pada akhirnya, ya, dia menulis ini kan ditujukan kepada ini, Mmm. ditujukan kepada Kaisar Titus, Aelius, Adrianus, Antoninus, Pius, Augustus, Justus Caesar, Caesar. Sama kayak Caesar itu yang Caesar di dan kepada film-film? putranya Verisimus the Oh philosopher, filosofer. dan kepada Lucius the philosopher, anak kandung Caesar. Itu Caesar yang ada di film-film itu bukan? Iya, Oh Julius jahat Caesar, kan dia kan? anaknya, ini anaknya, Oh. anaknya. Kalau nggak salah Caesar itu kan penyembah pagan ya, Pak? Ya kalau Romawi itu selama 400 tahun sebelum Yesus tuh, selama 400 tahun agama mereka itu adalah Mitraisme. Mitraisme itu yang teriak tadi? Mitra, Dewa Mitra itu sebenarnya diambil dari Persia. Dari Persia, Mhm. Mitraisme dijadikan agama di Romawi selama 400 Oh. tahun, gitu. Setelah masuk Kristen baru Mitraismenya dibuang. Oh gitu, aku paham. Mmm. Di buku ini, Mhm. Justin Martyr, dia sebenarnya sedang berusaha membela akidahnya, Mhm mhm. akidah Kristen gitu, Mhm. ya. Tetapi karena di lingkungan itu, Mhm. termasuk di dalamnya Romawi, Mhm. semuanya kan pagan, Mhm mhm. ya. Sampai akhirnya dia bilang begini, di chapter 21 nih ya, Mhm. analogi atas sejarah Kristus. Mhm. And when we say ini saya taruh sini, Bapak liatin dong, pemirsa-pemirsanya pengen nonton. bentar, bentar ya, saya Siap. share dulu. Nah ini, ya, chapter 21, analogi-analogi teratas sejarah Kristus. And when we say
also that the word, ini kan maksudnya kan, dan ketika kita membicarakan juga tentang firman, word ini kan firman. Who is the firstborn of God? Yang mana dia adalah putra sulung Tuhan. Putra sulung Tuhan. Ya, was produced without sexual union, yang dilahirkan tanpa hubungan badan. And that he, dan dia, Yesus Kristus, guru kita, disalib dan mati, was crucified and died, and rose again, dan bangkit kembali, and ascended into heaven, dan diangkat ke surga. Ini sebenarnya langit ya, bukan surga ya. And died, and rose again. We propound nothing different. Kami mengemukakan tidak ada yang berbeda. Oke? Tidak ada yang berbeda from what you believe, dari apa yang kalian percayai, regarding those whom you esteem sons of Jupiter, mengenai mereka yang kamu sembah, yaitu putra-putra Jupiter. Jadi dia mengakui kalau tidak ada perbedaan. Jadi tidak ada yang berbeda antara Yesus dengan putra Jupiter. Wah, sinkretisme dong. Bukan sinkretisme. Ya? Walatal bisul haqqo bil batil. Dia menggunakan analogi. Yesus tuh nggak ada bedanya sama putra-putra Jupiter yang mereka percayai. Jadi Justin Martyr juga mengakui atau membela bahwa kami mempercayai Yesus itu kurang lebih sama dengan mereka percaya dengan putra-putra gitu Jupiter kan? Gitu lah. Iya. Ya. Jadi ingat ini ya Pak ya, kaum kafir yang datang kepada Nabi Muhammad ya, yang nego, ayo gua sembah Tuhan lu, nanti sembah Tuhan lu. Makanya muncullah surat Al-Kafirun. Benar nggak sih kayak gitu? Jadi mereka seolah-olah dia mau, udah kepercayaan saya tuh sama kok dengan kalian, gitu nggak sih? Ya kurang lebih gitu lah, mirip-mirip. Iya. Mirip-mirip. Jadi akhirnya karena Justin Martyr ini tidak mau mengikuti ajarannya orang Romawi, makanya akhirnya dipenggal. Gitu. Ya. Jadi kira-kira gitulah, kurang lebih sama lah dengan asbabun nuzulnya Al-Kafirun. Oh iya kan itu Justin Martyr ya, Justin Martyr, dan dia bapak gereja. Nah sekarang Pak, aku tuh pengen tahu bener nih, secara eksplisitkah namanya, implisitkah istilahnya, kalau betul-betul ada identifikasi khusus yang menunjukkan kepaganannya. Mohon maaf ya Pak ya, aku nanti dikira menghujat lagi nih Pak. Dari ajaran teman-teman kita ini, ada nggak sih Pak bukti-bukti dari mereka sendiri gitu? Dari mereka? Ya maksudnya dari orang-orang yang ya kayak gitu, kayak Justin Martyr gitu, kayak gitu-gitu. Ada nggak sih? Ya kalau yang jelas ini, kan tadi saya bilang Santo Antonius ya, itu mengakui bahwa banyak buku-buku Plato yang diterjemahkan dalam bahasa Latin. Itu kan yang masuk ke dalam Yohanes 1. Oh iya, Santo Agustin ya. Nih. Dan itu jadi ayat terkuat loh Pak sepanjang masa. Ya, itu kan ayat yang mereka anggap sebagai bukti bahwa Yesus adalah Tuhan gitu kan. Bentar, coba nih kelihatan apa enggak nih. Yuk kita cek. Coba Ri. Ini harus diangkat ya kayaknya. Aku bacain komen netizen boleh nggak sih Pak? Nggak boleh ya? Nanti aja. Nih, ini kan Yohanes 1 ayat 1 nih. Kabur Pak. Tunggu. Jangan dikaburin. Di fullin aja Ri. Enggak, diginiin, gini. Nih diklik kotaknya nih. Nah. Tuh. Ini ada di Bible, New American Bible nih ya. Nih. New American Bible. John 1:1 nih. Yohanes 1 New American Bible. Oke ya. Itu John 1:1 kan. Gak kabur Pak, In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Mundur gitu Pak, kan? pas di situ. Nah, itu kan ada tanda bintang tuh. Tanda bintang. Nah, lihat di bawahnya nih. John In the beginning, tanda bintang, was the Word. Terus Pak? Ya, itu lihat tanda yang kuning tuh. Apa namanya? Hellenistic philosophy. Waduh, Heleni itu kan Helenisasi itu kan Helenisme Yunani kan? Iya. Dan itu diakui kan? Loh. Ini Bible loh. Iya. Ini tulisan Bible loh ya. Bukan tulisan saya, bukan omongan saya loh. Tapi kan nggak ada di terjemahan baru Pak, kayak gitu-gitu. Kalau di PB ya nggak ada.
Nah PB itu kan nggak ada dia, catatannya. makanya teman-teman kita Kristen itu nggak tahu, Pak. Pas kita bilang kita dituduh menghina, Pak, dituduh kita ngada-ngada. Makanya beli bukunya. Makanya beli tuh teman-teman Lu Kristen. beli. Aku pinjam aja lah sama bapak, ngapain aku beli, aku kan bisa pinjam. Bisa Nah, minta foto aja kan gitu. itu dari sumber dari Bible sendiri ya. Iya, ih, Kalau sumber-sumber dari yang orang-orang Kristen yang menulis buku, wah itu banyak banget tuh. waduh, Nih, aku keluarin. mana dong? Malah ada teori nih, Caesar Mesias, hah? Si Caesar juga dianggap Mesias? Aduh, tapi mereka nggak percaya teori loh, Pak. iya, nggak apa-apa, nggak Itu kan masalah. literasi doang ya, Pak, ya? Iya, ini kan cuma literasi doang. Ini Iya. bahkan ini nih, Apa tuh, Pak? ini artinya apa? The word 16 crucified savior. Wah, the world yang pernah 16 itu 16 penyelamatan dengan penyalipan di dunia. Christianity before Jadi Christ. Kesegref. juru 16 juru 16 selamat selamat dunia yang disalib disalib. ya sebelum Kristus. Wah, Kesegref. Aku baca, ini beli nih umat Islam nih beli kayak gini-gini tuh. Kadang-kadang umat Islam kan biar kita aduh, Pak, kayak gini nih harus dijadiin kurikulum tau, Pak. Masuk, masuk. Tenang aja, Iya, masuk. kurikulum, Pak. Jadi umat Islam tuh bisa smart, pinter, kita tahu semua, Nah, tahu guys. yang begini Kita ya, ini tahu. walaupun ini literasi, Mhm, kan bisa dicari sumber datanya di mana. iya, Kalau yang apa namanya, yang apologetik gitu ya, apologet mhm gitu ya, mhm. bilang, "Oh ini nggak ada sumber datanya." Oh ini di sini ada sumber datanya. Tahu nggak, Pak, ini ada sumber data dong. Aku kemarin ada dapat ini, Pak, Sinaksarion, Pak. Sinaksarion itu nggak ada daftar pustakanya loh, Pak. Penasaran tuh apa? Sinaksarion itu tentang kematian-kematian martir-martirnya teman-teman Kristen, Pak. Oh, Nah, pas aku dibeliin tuh sama teman netizen tuh ada beliin di Amerika tuh dia kayaknya beliin 400.000 Pak, kalau nggak salah. hmm, Aku cross check nggak ada daftar pustakanya, hmm. nggak ada ininya, sumbernya. Jadi jadi gini, kalau yang disebut dengan Christianity sebelum Kristus, Mhm. ya, ini maksudnya bukan bukan agama Kristen sebelum Kristus, Aku ngerti bukan. maksudnya, Tapi maksudnya adalah seolah-olah seperti Kristen. konsep konsep ajaran yang mirip dengan agama Dengan Kristen ya sekarang gitu ya, loh. sebelum Kristen itu Jadi sebelum muncul. ada Kristen aja tuh sebenarnya konsepnya sudah ada gitu. Waduh, Jadi ada juru selamat, disalib, mati, bangkit hari ketiga gitu-gitu. Itu udah iya iya, banyak. Ini bahkan di sini ada 16 nih. Bahkan ada 16 teori konspirasi Roma cons menciptakan Yesus. The Roman conspiracy to invent ini yang Nah, bikin orang-orang Islam kayak ini, Pak? bukan. Hah? Bukan, ini nggak ada urusan Bukan? sama Islam, nggak ada urusan sama Muslim, Oh, nggak ada? Ya nggak udahlah. ada. Ini banyak nih. Terus ini lagi, Aduh, ini ngeri anak lagi. misionaris nih yang nulis nih. The paganism in our Christianity. Wah, Ini Arthur Arthur Weigel. Arthur Wegal. Weigel ini anak misionaris, orang Kristen. Allahu Akbar.